Pernahkah kamu merasa hidup seperti menamparmu tanpa peringatan? Kamu sudah berusaha keras menjaga sikap, menahan emosi, tapi tetap saja diremehkan, diabaikan, bahkan dilukai. Dan yang paling menyakitkan bukanlah peristiwanya, melainkan pikiranmu sendiri yang terus mengulangnya. Rasa sakit adalah guru yang kejam. Ia tidak pernah mengetuk pintu dengan sopan. Ia datang tiba-tiba, merusak rencana, mematahkan harapan, dan memaksa kita menghadapi bagian diri yang selama ini kita sembunyikan. Kamu mungkin pernah duduk sendirian di malam hari, memikirkan ucapan seseorang yang merendahkanmu. Kata-kata itu sederhana, mungkin hanya satu kalimat, tapi ia menancap dalam. Kamu memutarnya kembali di kepala, mencoba membela diri dalam skenario imajiner. Overthinking mengambil alih, harga dirimu terasa rapuh. Kamu ingin diakui, dihargai, dianggap penting. Namun dunia seolah tidak peduli. Di titik itulah kebanyakan orang salah langkah. Kita mengira rasa sakit adalah musuh. Kita berusaha menghindarinya, menekannya, melupakannya dengan distraksi. Kita menyalahkan orang lain, keadaan, atau nasib. Kita berpikir, kalau saja mereka berubah, aku tidak akan terluka. Stoikisme membalik cara berpikir itu. Bagi para filsuf seperti Marcus Aurelius, rasa sakit bukan musuh. Ia adalah pelatih. Dalam bukunya Meditations, ia menulis, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Apa yang menghalangi jalanmu justru menjadi jalan itu sendiri. Artinya, hambatan bukan sesuatu yang menghentikanmu. Hambatan adalah bahan bakar pembentukan dirimu. Bayangkan besi yang ditempa. Ia tidak menjadi pedang karena dipuji. Ia menjadi kuat karena dipukul berulang kali oleh api dan palu. Tanpa tekanan, ia tetaplah logam biasa. Tanpa rasa sakit, kamu tetaplah versi lama dari dirimu. Namun stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mencari penderitaan. Ia mengajarkan kita untuk menguasai respons. Epictetus berkata, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan apa yang terjadi padamu yang menentukan hidupmu, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Kita sering tidak bisa mengendalikan dunia. Kamu tidak bisa mengendalikan komentar orang. Kamu tidak bisa memaksa orang menghargaimu. Kamu tidak bisa menghentikan kehilangan, kegagalan, atau penolakan. Tapi kamu selalu memiliki satu wilayah kekuasaan, pikiran, dan sikapmu sendiri. Dan disitulah kekuatanmu sebenarnya. Rasa sakit seringkali membuka luka ego. Saat diremehkan, yang terluka bukan hanya hati, tetapi gambaran tentang diri yang ingin kita pertahankan. Kita ingin terlihat kuat, pintar, berhasil. Ketika realitas tidak sesuai harapan, kita marah, kita kecewa, kita merasa dunia tidak adil. Tapi dengarkan ini pelan-pelan. Mungkin rasa sakit itu bukan datang untuk menghancurkanmu. Mungkin ia datang untuk menunjukkan bagian dirimu yang masih bergantung pada penilaian luar. Ada hening yang tidak nyaman saat kamu menyadari ini. Bahwa selama ini kamu mengejar pengakuan. Bahwa ketenanganmu mudah goyah hanya karena satu opini. Bahwa kebahagiaanmu terlalu murah. Bisa dibeli oleh pujian. Bisa dihancurkan oleh kritik. Seneca pernah menulis, "Difficulty strengthen the mind, as labor does the body." Kesulitan menguatkan pikiran sebagaimana kerja keras menguatkan tubuh. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, kamu sedang melatih otot mentalmu. Setiap kali kamu menahan diri dari membalas dengan amarah, kamu sedang membangun karakter. Bayangkan seseorang mengkritikmu di depan umum. Wajahmu memanas. Jantungmu berdegup cepat. Dorongan pertama adalah menyerang balik atau membela diri mati-matian. Tapi kamu berhenti. Kamu menarik napas. Kamu memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa harga dirimu tidak bergantung pada momen itu. Itu bukan penyerahan, itu kendali.
Stoikisme mengajarkan dikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak. Rasa sakit sering muncul ketika kita mencoba mengontrol yang tidak bisa dikontrol. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin hasil selalu sesuai rencana. Kita ingin hidup terasa aman dan pasti. Padahal hidup tidak pernah berjanji seperti itu. Rasa sakit adalah pengingat bahwa dunia tidak berada di bawah perintahmu. Tapi jiwamu bisa. Ketika kamu gagal dalam pekerjaan, rasa sakit itu menampar harga dirimu. Ketika hubungan berakhir, rasa sakit itu merobek identitasmu. Ketika usahamu tidak dihargai, rasa sakit itu mempertanyakan nilai dirimu. Namun jika kamu duduk sejenak dalam diam dan bertanya dengan jujur, apa yang bisa ku pelajari dari ini? Maka rasa sakit berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar luka. Ia menjadi cermin. Mungkin kamu belajar bahwa kamu terlalu menggantungkan kebahagiaan pada satu orang. Mungkin kamu sadar bahwa ekspektasimu tidak realistis. Mungkin kamu menemukan bahwa kamu sebenarnya lebih kuat daripada yang kamu kira. Ada momen sunyi setelah badai emosi mereda. Di sana kamu melihat dirimu lebih jernih. Tidak lagi sebagai korban keadaan, tetapi sebagai pribadi yang sedang ditempa. Rasa sakit memang kejam. Ia tidak peduli apakah kamu siap atau tidak. Tapi justru karena kekejamannya, ia jujur. Ia menunjukkan kelemahan yang perlu diperbaiki. Ia menyingkap ilusi yang perlu dilepaskan. Orang yang tidak pernah diuji cenderung rapuh. Sedikit kritik membuatnya runtuh. Sedikit penolakan membuatnya menyerah. Namun orang yang pernah melewati api dan memilih untuk belajar darinya, memiliki ketenangan yang berbeda. Tatapannya lebih dalam, reaksinya lebih terukur. Ia tidak lagi mudah tersulut. Bayangkan dua orang dalam situasi yang sama. Keduanya kehilangan pekerjaan. Yang satu mengutuk nasib, menyalahkan atasan, tenggelam dalam kemarahan. Yang lain merasakan sakit yang sama, tapi berkata dalam hati, ini bukan akhir, ini latihan. Ia menggunakan waktu itu untuk memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, memperkuat mental. Siapa yang lebih kuat? Bukan yang tidak merasakan sakit, tapi yang tidak diperbudak oleh sakit. Disinilah transformasi terjadi. Saat kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa tumbuh dari ini? Kamu mengambil kembali kendali. Dunia mungkin tetap kacau, orang-orang mungkin tetap tidak adil, tapi kamu tidak lagi reaktif, kamu menjadi tenang. Dan ketenangan itu bukan karena hidupmu tanpa masalah. Ketenangan itu lahir karena kamu tahu, apapun yang datang, kamu memiliki kendali atas responsmu. Kamu tidak bisa mengatur badai, tapi kamu bisa mengatur arah layar. Ada kekuatan yang sunyi dalam diri seseorang yang telah berdamai dengan rasa sakit. Ia tidak lagi takut ditolak, tidak lagi haus validasi, tidak lagi hancur oleh opini. Ia memahami bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan menjadi lebih kuat. Jadi ketika hidup kembali mengujimu, ketika kata-kata tajam kembali menusuk, ketika rencana kembali runtuh, ingatlah ini. Mungkin ini bukan hukuman. Mungkin ini pelajaran. Tarik napas, diam sejenak, tanyakan pada dirimu, apa yang berada dalam kendaliku saat ini? Di sanalah kebebasanmu. Rasa sakit adalah guru yang kejam, tapi jika kamu cukup berani untuk belajar darinya, ia akan mengajarkanmu sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kenyamanan, keteguhan, kejernihan, dan kendali diri. Dan pada akhirnya, kamu tidak menjadi kebal terhadap rasa sakit. Kamu menjadi lebih besar darinya.